beberapa hal yang lewat. Nanti kita akan share rekaman Zoom meeting pada sore hari ini. Ini lihat Master Suci langsung ingat rekening soalnya jadinya. Baik. Semangat pagi Bapak Ibu sekalian. Di sini bersama kami dari pengelola LSP KPK. Ada saya Ridwan Afan dari bagian Mutu LSP KPK, juga ada Kak Indah di sini yang pada kesempatan sore hari ini belum bisa on cam nih. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan sore hari ini kita akan melaksanakan namanya bimbingan teknis pengisian APL 02. Ini sekali lagi para master sekalian, nanti silahkan kita cek dokumen masing-masing apakah sudah sesuai dengan standar minimal LSP KPK yang tentunya acuan pembandingnya dari SKKNI 303 tahun 2016 tentang penyuluhan anti korupsi. Nah, nanti juga di sini akan dibuka sesi tanya jawab bagi para master nanti yang masih bingung misalkan terkait dokumen perencanaan standar memadainya apa aja, nanti boleh juga menanyakan di kesempatan pada sore hari ini. Baik, para master sekalian, di sini sudah ada sekitar 30 peserta yang bergabung, langsung kita mulai saja. Para master, izin saya untuk share screen ya, master. Nanti kita akan banyak diskusi saja. Ini PPT-nya hanya sebagai pengantar saja para master. Baik. Nah, ini kegiatan sore hari ini biasanya kita namakan bisa aja. Bimbingan sertifikasi asesmen jarak jauh untuk penyuluh anti korupsi pertama dan juga penyuluh anti korupsi jenjang muda. Nah, namun sebelum mulai di sini ada Mas Herman Syahputra Hasibuan yang raise hand. Ini mau ada yang disampaikan Mas Herman? Atau nggak sengaja kepencet raise hand nih? Oke, sepertinya masih ada kendala audio. Kita lanjutkan dulu ya Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di kolom chat atau bisa langsung menanyakannya open mic langsung master sekalian. Dan kalau di tengah-tengah penyampaian ada yang ditanyakan, silakan saja master, karena takutnya kalau di akhir misalkan tidak ada yang terlupa. Baik, sebentar master. Nah, ini perlu kami sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama adalah terkait tahapan sertifikasi. Bapak Ibu tentu tahu dari awal sudah mulai pendaftaran, dan kami ucapkan selamat kepada para master sekalian, karena para master yang diundang di Zoom meeting ini berarti adalah para master yang sudah lulus verifikasi oleh LSP KPK. Nah, namun meskipun master sudah lulus verifikasi, tidak menjamin juga bahwa dokumen-dokumen yang sudah disiapkan sudah memenuhi standar minimal dari SKKNI 303 tahun 2016. Itulah pentingnya kegiatan bimbingan teknis pada sore hari ini. Sekaligus juga nanti kalau yang ditanyakan berkaitan dengan bagaimana menguploadnya dan sebagainya, nanti akan kita bahas bersama-sama di sini. Jadi setelah lulus verifikasi ini, para master nanti akan melaksanakan sertifikasi atau asesmen. Namun sebelum melaksanakan sertifikasi, master punya kewajiban yaitu mengisi APL 02 atau menginput dokumen-dokumen yang akan diakses oleh para asesor saat asesmen nanti. Maaf, ini ada yang bocor nih sepertinya. Sebentar. Baik. Lanjut ya Master ya. Nah, Master perlu kami sampaikan juga sertifikasi itu adalah pengakuan kompeten. Jadi kalau dari kalimat ini saja kita sudah langsung paham ya bahwa sertifikasi itu sebenarnya yang mengaku kompeten pertama kali adalah asesinya atau para master sekalian. Nanti asesor akan lebih berfungsi sebagai pendamping yang akan membantu para master sekalian untuk menunjukkan kompetensinya. Nah, makanya rekomendasi asesor itu antara kompeten atau belum kompeten. Karena belum tentu kalau kita mengakui diri kita kompeten, ketika disandingkan dengan acuan pembandingnya, apakah sudah memenuhi atau belum. Itu lain hal nanti ketika asesmen nanti. Dan yang kedua, sertifikasi ini mengacu ke SKKNI 303 2016 yang mana para mahasiswa pasti sudah baca. Terutama yang terakhir nih, sertifikasi itu hal yang utamanya adalah menelusuri bukti atau portofolio master. Oleh karenanya, kalau nanti muncul pertanyaan, Master, sertifikasinya berapa lama ya, berapa jam ya, susah atau enggak, semua bergantung pada kesiapan dokumen awal para master sekalian.
Semakin siap dokumennya, semakin bagus dokumen-dokumen yang disiapkan, maka akan semakin sedikit alat uji yang digunakan oleh asesor. Nah, karena di ini jalur pengalaman para master sekalian, tentu para master sudah pengalaman penyuluhan malang melintang di mana-mana nih. Tinggal bagaimana menginterpretasikan kebutuhan dokumen dari SKKNI. Itu yang paling penting. Ada dokumen perencanaan, apa sih yang dimaksud perencanaan, dokumen pengorganisasian itu seperti apa, dan sebagainya. Nah, yang pasti sertifikasi itu yang utamanya adalah menelusuri bukti atau portofolio di mana master sudah mengaku dirinya kompeten sebagai orang yang berpengalaman di penyuluhan anti korupsi. Tinggal dibuktikan melalui dokumen. Nah, kemudian kita sudah ada WhatsApp group juga ya, Master. Nah, nanti kalau ada pasca ini juga masih ada hal-hal yang ditanyakan, silahkan kita bisa konsultasi via grup WA dan juga bisa mengisi APL 02 serta memperbaharui dokumen pendukung. Kalau kemarin sudah ada yang diupload tapi masih pasca BIMTEK ini ternyata kayaknya bisa diperbaiki nih. Boleh, Master. Nanti silahkan bisa diperbaiki juga. Nah, ini sudah pasti sudah clear ya para master. Kita ada untuk pertama ada 5 unit kompetensi harus dibuktikan. Dan untuk jalur pratama atau muda, ini ada 9 unit kompetensi harus dibuktikan. Nah, nanti silakan master tergantung pada skema mana yang diajukan untuk sertifikasinya. Jalur sertifikasi ada 3, sebagaimana master ketahui juga ada pengalaman diklat dan mata kuliah. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, kebetulan hari ini atau sore ini ada 2 jalur yang BIMTEK bersamaan. Jalur pengalaman atau RPL, dan juga ada jalur mata kuliah. Nah, hari ini banyak sekali teman-teman kita dari PKN STAN, dari para Madida dan sebagainya yang turut serta mendaftar untuk ikut sertifikasi melalui jalur mata kuliah. Nah, para master tentu sudah punya akun aplikasi sertifikasi anti korupsi ya, Master ya. Di sini ada yang belum atau lsp.kpk.go.id? Ada yang belum punya, Master? Nggak mungkin nggak ada yang belum punya nih. Karena Master untuk bisa mendaftar aja pasti sudah menggunakan lsp.kpk.go.id. Nah, lain halnya kalau bingung nanti untuk menguploadnya nggak apa-apa, Master. Nanti kita insya Allah siap menjawab pertanyaan Master yang ada di grup WhatsApp maupun di sini. Baik. Kemudian, nah ini. Sekarang mari kita buka lagi dokumen-dokumen portofolio yang master upload yang master akan upload ke aplikasi Aksesku atau lsp.kpk.go.id. Kira-kira sudah sesuai belum dengan kriteria memadai dokumen dari LSP KPK atau SKKNI? Kenapa kita mengusahakan dokumennya sesuai dengan kriteria agar mempermudah saat sertifikasi nanti? Jadi pada prinsipnya, Master, ini bocoran. Bagi asesor, ketika dokumen asesinya memadai yang memadainya banyak, otomatis instrumen asesmennya atau alat ujinya semakin sedikit. Contoh, ada Master X misalkan dokumennya sangat memadai, itu paling setelah itu hanya diwawancara aja. Habis itu tes lisan, udah selesai. Namun ada Master Y yang ternyata dokumennya masih berantakan, belum memenuhi kriteria memadai, itu akan banyak alat ujinya. Dari mulai wawancara misalkan, tes lisan, disuruh bikin produk, disuruh observasi, dan sebagainya. Maka penting sekali bagi para master sekalian untuk mempersiapkan dokumen dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang kita sampaikan di sini ini adalah dokumen, ini ada semacam tabel Excel ya, ada hal yang diuji, ada dokumennya. Jadi para master yang jenjang pertama atau dasar yang akan diuji itu hanya 3 aspek. Yang pertama adalah integritas. Ini dokumennya ada bukti 1A, referensi atau testimoni, dan 1B, tulisan menceritakan pengalaman integritas pribadi. Mohon dicek lagi, apakah sudah ada atau belum. Yang kedua ada pemahaman materi anti korupsi. Ini yang juga sangat penting. Seorang penyuluh anti korupsi juga tentunya harus kuat dari segi konten materi anti korupsinya. Jangan sampai seorang penyuluh anti korupsi nggak bisa bedain apa suap, apa gratifikasi, nggak bisa ngasih tahu gratifikasi yang wajib dilaporkan, yang nggak wajib, kemudian jenis-jenis tipikor, biaya sosial korupsi, dan sebagainya. Jadi seminimal-minimalnya ada 15 materi anti korupsi dasar yang harus dikuasai oleh para master untuk menjadi penyuluh anti korupsi. Silahkan dicek lagi, dokumen 4A-nya atau materi penyuluhannya, bisa PPT, bisa tulisan, dan sebagainya, apakah sudah memenuhi 15 unsur 15 materi anti korupsi tadi.
Yang ketiga yang akan diakses bagi para calon penyuluh anti korupsi dasar atau pertama adalah keterampilannya dalam menyuluh, dari mulai merencanakan, mengorganisasikan, sampai ke membuat laporan kegiatan penyuluhan. Ini semua nanti ada kriteria memadainya. Dokumen perencanaan itu kayak gimana sih yang kira-kira memenuhi kriterianya LSPK, memenuhi kriterianya SKKNI? Oh, yang harus ada siapa kelompok sasarannya, tujuan dan sebagainya misalkan. Nah, nanti Bapak Ibu para mahasiswa sekalian bisa memperhatikan di dokumen yang akan saya sampaikan. Nah, ini kalau untuk kita langsung lompat ya, kalau 1A dan 1B ini relatif para mahasiswa sudah selesai, dalam artian sudah paham referensi testimoni itu kayak gimana sih, intinya yang bisa menunjukkan referensi yang bisa menunjukkan integritas master baik di tempat kerja maupun di lingkungan. Kalau dokumen 4A, apa sih dokumen 4A? Adalah materi penyuluhan anti korupsi dasar. Ini mohon dicek lagi. Formatnya boleh video, boleh slide presentasi, boleh poster, dan sebagainya. Tapi lihat nomor 2-nya, atau konten media penyuluhannya minimal ada 15 materi anti korupsi dasarnya. Agak nyambung nih slide ini dan ini. Coba diperhatikan lagi, apakah PPT Master atau alat peraga lainnya untuk penyuluhan itu sudah ada materi tentang contoh-contoh berbagai usaha mencegah, tujuan akhir pemberantasan korupsi sampai ke integritas, nilai-nilai anti korupsi dan benturan kepentingan. Mohon dicek lagi. Nah, kemudian ini bocoran juga buat para master. Kalau asesmen banyak sekali bocorannya nih, kisi-kisinya. Yang akan ditanyakan oleh asesor ketika bicara konten juga tidak akan jauh-jauh dari 15 materi dasar ini, yang mana semuanya ada di e-learning. Jadi sangat mungkin misalkan master ditanyakan apa itu biaya sosial korupsi, apa aja unsur-unsurnya, kenapa kita diminta untuk menjelaskan biaya sosial korupsi kepada peserta penyuluhan dan sebagainya. Jadi pertanyaan asesor nggak akan jauh-jauh dari 15. Nah, begitu pula paparan master, kalau bukan harus 15-15-nya. Baik, itu dokumen yang dicek oleh para master. Apakah sudah memenuhi kriteria atau memenuhi 15 unsur materi dasar anti korupsi. Yang kedua, dokumen perencanaan. Ini sitik lagi, apakah di dokumen perencanaan master, baik itu namanya TOR, Training Need Analysis, matrix dan sebagainya boleh, apapun namanya boleh. Yang penting itu ada 9 komponen di dalamnya. Yang pasti harus ada identifikasi kelompok sasaran, dijelaskan siapa kelompok sasarannya, tujuan penyuluhannya apa, indikator keberhasilan sampai ke yang nomor 9-nya. Ini silahkan dicek lagi karena paparannya akan disampaikan kepada para master sekalian juga. Kemudian materi pengorganisasian, bagaimana master menyiapkan tempat penyuluhan, nanti ada daftar checklist, cek fasilitas dan sebagainya. Ini nanti silahkan dicek lagi oleh para master. Mohon izin sudah ada yang raise hand ini. Nah, ada Master Andika Widiarto dari LHKPN. Monggo Master. Ya Mas, mau tanya ini tadi yang ada 15 pencegahan korupsi itu. Kalau ini kan tadi pertanyaan kemarin tuh apakah punya materinya ya? Nah, materi yang saya punya mungkin nggak semuanya gitu, misalnya sebagian gitu boleh, bisa nggak atau harus 15-15 nih? Baik, Master. Terima kasih Master Andika untuk pertanyaannya. Kalau bisa dokumennya memenuhi yang 15-15 ini Master Andika. Namun misalkan ternyata nggak ada atau belum bisa. Kalau kalau saran dari kami, pertama mohon dilengkapi dulu, Master. Karena kalau nggak ada, nanti justru itu akan ditanyakan oleh asesornya. Nah, jadi kalau saran dari kami, mohon dilengkapi saja dulu, Mas Andika Widiarto. Kemudian ini yang sering jadi pertanyaan, ini bisakah jadi dalam satu file PPT? Sangat mungkin, Master. Jadi ada 15 topik di sini, nggak mesti jadi 15 PPT. Tapi cukup jadi satu PPT yang itu berisi 15 konten ini. Begitu Mas Andika. Pak Widi, mohon maaf saya baru lihat. Kira-kira bagaimana Master? Apakah masih ada yang belum jelas? Oke, terima kasih. Sama-sama Master, terima kasih Master. Baik. Kita ada lagi yang Bapak Ibu sekalian ingin bertanya?
Sepertinya aman ini. Oh iya, saya perlu menyampaikan dari tadi, baik saya ataupun Kak Indah sering nyebut dan memanggil master sekalian dengan panggilan master. Ini bukan berarti kita sama kayak Master Deddy Kobuzier ya, atau Master Limbat yang nggak ngomong ya Master ya. Tapi ini panggilan sayang kita untuk para penyuluh anti korupsi. Nah, kemudian baik kita lanjut saja, Bapak Ibu sekalian, ke yang selanjutnya. Ini dokumen perencanaan, nanti silahkan dibaca saja dan dicek lagi kira-kira apakah dokumen perencanaan Bapak Ibu sekalian, apapun namanya itu, sudah memenuhi 9 unsur ini juga. Nanti mohon dipastikan dokumen-dokumen tersebut sudah memenuhi unsur ini agar mempermudah proses asesmennya. Karena sekilas ketika kami melakukan verifikasi pendaftaran kemarin, Bapak Ibu sekalian, masih banyak ACC yang ketika melakukan self assessment atau mengakses kesiapannya, mengakses dokumen pribadinya, itu masih banyak yang mengisi C dan D, yang mana belum punya dokumennya berarti dan juga belum mampu untuk membuatnya. Nah, ini mohon para mas sekalian untuk mempermudah proses asesmennya bagi yang belum punya dokumen tapi ternyata bisa, sebenarnya bisa, silahkan dilengkapi dan nanti diupload ulang saja di APL 02-nya atau di aksesku atau di lsp.kpk.go.id-nya. Nah, ini patokannya nanti PPT ini aja, master sekalian. Kemudian dokumen pengorganisasian juga sama, ada 7 hal yang harus master cek. Silakan dicek dokumen pengorganisasiannya apakah sudah sesuai dengan kriteria memadai ini. Nah, kemudian dokumen rekaman penyuluhan anti korupsi atau 5C, ini biasanya berbentuk video, kira-kira udah ada belum nih dari mulai pembukaan sampai menyampaikan materinya. Nah, sering ada pertanyaan, Master, kalau saya nggak punya video gimana? Adanya foto, boleh nggak? Boleh. Silahkan tampilkan aja. Tapi nanti ketika asesor memverifikasi dokumen Bapak Ibu sekalian, pasti asesor akan merasa kalau foto di sana kita nggak bisa melihat bagaimana master perform. Biasanya nanti asesor akan minta master untuk demonstrasi ulang penyuluhannya. Nah, tapi kalau udah video, biasanya asesor nggak perlu minta demonstrasi master, tapi akan dicek di videonya apakah sudah memenuhi kriteria memadai ini. Baik, di kolom chat, Kak Indah mohon dicek ya, barangkali nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang terlewat di kolom chat terutama. Baik, siap Mas Denny. Nanti PPT akan kami share ke grup ACC. Kemudian, nah evaluasi penyuluhan juga sama, Master silahkan dicek lagi dokumen evaluasi. Evaluasi itu sangat interpretasi sangat luas. Ada yang sifatnya ada evaluasi master ke kognitif atau pemahaman pretest post-test atau lebih ke yang sifatnya bagaimana penyelenggaraannya. Nah, biasanya bentuknya survei itu silahkan dibikin saja master. Nah, ini juga ada berbagai macam contoh evaluasi, ada evaluasi respon peserta, evaluasi pemahaman dan sebagainya. Nah, kemudian kalau laporan, insya Allah kalau laporan tinggal dicek aja, karena di sini rata-rata adalah mayoritas adalah profesional. Sebenarnya dokumen 5A sampai 5E ini sebenarnya kalau untuk seorang yang profesional ini udah sering dilakukan. Hanya tinggal kontekstualisasi saja dengan penyuluhan anti korupsinya. Nanti silakan dicek juga, Master. PPT akan kami share juga. Nah, kalau untuk yang muda atau skema muda itu ada 9 unit kompetensi. Selain hal-hal tadi, yang Master perlu teliti adalah, nah ini, kalau yang muda, kalau yang pertama tadi atau dasar, itu yang diuji hanya 3 hal, integritas, pemahaman materi anti korupsi, dan keterampilan dasar. Kalau untuk yang jenjang muda atau pratama itu ditambahkan 2 hal. Ditambahkan 3 hal. Keterampilan memfasilitasi cara berpikir kritis terhadap masalah korupsi, ini ada dokumen studi kasus, dokumen memfasilitasi diskusi interaktif, sampai ke dokumen memfasilitasi penyusunan rencana aksi. Jangan sampai kecele nih, Master. Dokumen memfasilitasi penyusunan rencana aksi itu rencana aksi kelompok sasaran kita, bukan rencana aksi kita. Jadi nanti asesor pengen lihat bagaimana Master pasca penyuluhan itu menyusun rencana aksi pasca penyuluhannya. Nah, bukan rencana aksi kita sebagai penyuluh ya, tapi rencana aksi kelompok sasarannya.
Yang kelima yang akan dicek juga adalah pemahaman materi anti korupsi lanjutan. Biasanya ini lebih dalam, misalkan kalau soal gratifikasi, di sana udah dijelaskan, di materi tersebut udah dijelaskan bagaimana melaporkan, kemana melaporkannya, dan sebagainya. Dan keterampilan pendukung lainnya, penanganan konflik, dan juga penerapan K3 dalam penyuluhan anti korupsi. Sama untuk studi kasus juga ini ada poin-poin yang harus dicek. Jadi studi kasus, beberapa ACC misalkan contohnya dulu sering kali hanya cuman men-screen capture media massa. Nah itu nggak cukup, Master. Karena di sana dijelaskan juga dari kasus tersebut apa kronologisnya, jenis tindak pidana korupsi apa, para pihak yang terlibat, analisis penyebab, dan sebagainya. Ini mohon dilengkapi juga oleh para Master sekalian. Begitu pula memfasilitasi diskusi interaktif, ada 6B di sini, ada 4 konten dokumen yang harus ada dalam bukti 6B ini. 6C juga sama. Ini ada 6 poin juga, nanti silahkan dibaca saja, Master, karena kita akan banyak diskusi nih, supaya lebih enak bimbingan teknisnya. Dokumen 6D juga sama, penyusunan rencana aksi. Sekali lagi ingat, rencana aksinya rencana aksi kelompok sasaran, bukan rencana aksi kita sebagai penyuluh anti korupsi. Dan dokumen materi penyuluhan anti korupsi lanjut. Kemudian menangani konflik sama K3. Baik, ini terkait dokumen-dokumen yang harus ada, Master. Dan harus disesuaikan dengan kriteria memadai dari SKKNI-nya. Nah, sekarang dokumennya diunggah kemana? Diunggah ke aksesku tadi, atau lsp.kpk.go.id tadi. Diunggahnya kemana, Master? Kalau dilihat, buka aksesku sudah login, nanti ada upload bukti pendukung. Ada menu bukti pendukung di paling kiri. Ini mudah-mudahan terlihat ya. Kemudian nanti ada banyak pilihan. Ada dokumen pendaftaran, ada dokumen pendaftaran, ada dokumen rekaman kinerja penyuluhan, ada dokumen asesmen mandiri. Nah, cara add-nya nanti kalau mau ditambah silakan dipilih dulu mau yang ditambahkan yang mana. Add new, ini kayak biasa sih, sudah pas, Master kan sudah upload dokumen pendaftaran, tentu sudah terbiasa. Nah, yang tadi, Master, kira-kira mau diupload di mana? Nah, sebentar. Nah, ini nanti diupload di yang tadi yang diperbaharui tadi, dokumen-dokumen diperbaharui tadi, silahkan nanti diupload di yang ini nih, takut nggak kelihatan. Dokumen asesmen mandiri. Di sini nanti akan banyak dokumen-dokumen yang diupload oleh para mahasiswa kalian yang sudah dijelaskan tadi. Baik. Nah, sampai di sini, Master, apakah ada yang ditanyakan terkait dokumen dan terkait cara menguploadnya? Di sini sudah ada Kang Sandri juga dari LSP KPK, ada Mas Hadi juga yang terbiasa jadi PIC untuk giat sertifikasi juga. Insya Allah akan bantu menjawab juga. Monggo, Master, jika ada yang ingin ditanyakan. Aman ya? Aman. Master Hermansyah ada pertanyaan. Baik, Master Herman dan Master, wah ini langsung banyak ternyata. Saya pikir nggak ada pertanyaan nih Mas Hadi, ternyata banyak. Kita persilakan dulu tadi Master Herman kayaknya pencet ini resennya karena dari awal udah resen. Kalau ada yang ditanyakan Master Herman, halo? Baik Pak, ada pertanyaan. Iya, silakan. Terkait dengan dokumen pendukung pengalaman penyuluhan anti korupsi, apakah diperbolehkan dokumen pendukung itu melakukan penyuluhan di media sosial yang sasaran penyuluhan itu merupakan netizen atau teman-teman di Facebook? Baik. Nah, berarti lebih contohnya gimana? Realnya ngapain, Mas? Bikin status kah atau gimana? Atau bikin video Ya, kemudian diupload ke media sosial? Contohnya video pencegahan korupsi sekaligus status tentang terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi, Pak. Oh, baik. Jadi Master mengupload videonya. Videonya isinya adalah kampanye-kampanyenya KPK atau isinya Master? Isinya saya, Pak. Oh, Master menjelaskan materi gitu? Iya, Pak. Boleh, Master. Silakan aja disampaikan. Nanti tentu asesor akan meneliti dan juga menelaah dokumen tersebut apakah sudah memadai atau belum.
Kalau belum memadai juga nanti asesor biasanya akan menggunakan alat uji tambahan, yaitu master akan diminta untuk observasi demonstrasi biasanya. Yang pasti master selain mengupload dokumen, pastikan juga dokumen paparan penyuluhannya ada. Baik itu bentuknya video tadi boleh, dan ingat silahkan lihat lagi 15 materi anti korupsi dasar udah ada di situ belum? Udah ada di situ semua belum? Kalau saya sih paling gampang menyarankan kalau untuk dokumen 4A itu bentuknya PPT. Kenapa PPT? Karena PPT paling gampang diceknya untuk memenuhi kriteria 15 materi anti korupsi dasar tadi. Itu Master Hermansyah, semoga bisa menjawab. Master Rafika, monggo Master. Terima kasih. Oh, ada lagi Master, mohon maaf, Master Hermansyah ada lagi ingin tanyakan? Sudah Pak, cukup. Sudah. Terima kasih Master Hermansyah. Terima Ibu kasih. Rafika, monggo Master. Mungkin izin menambahkan, Mas Rafan. Oh, monggo Master Hadi. Iya, jadi kalau tadi terkait materinya itu adalah terkait materi penyuluhan yang pencegahan korupsi di media sosial, nah itu kan berarti kan bisa untuk bukti yang 5C, berarti kan ya, karena 5C adalah rekaman melakukan penyuluhan. Nah, terus materinya bisa diupload untuk dokumen yang 4A, seperti itu. Jadi, saling berkaitan untuk kegiatan penyuluhan tersebut. Nah, kalau misalkan pada saat melakukan penyuluhan tersebut belum melakukan perencanaan, namun kan waktu misalkan Master nih di waktu menjawab survei kemarin itu belum melakukan, namun mampu jika diminta misalkan. Nah, misalkan belum punya dokumen perencanaannya, pengorganisasiannya, nah silakan dibuat berdasarkan panduan BIMTEK tersebut di materi tersebut. Jadi setiap kegiatan penyuluhan tersebut ada dokumen-dokumen pendukung, karena dokumen-dokumen pendukung tersebut saling berkaitan. Kegiatan penyuluhan di 4A materinya, 5A adalah kegiatan perencanaan untuk penyuluhan tersebut, 5B pengorganisasian penyuluhan tersebut, 5C dokumen rekaman penyuluhan tersebut, 5D evaluasi atas penyuluhan tersebut, 5E adalah laporan penyuluhan atas laporan kegiatan atas penyuluhan tersebut. Jadi itu merupakan satu rangkaian kegiatan ya Mas ya, mulai dari 4A sampai 5E itu saling berkaitan. Baik, terima kasih Mas Hadi. Nah, ini lagi ngomongin dokumen juga. Master jangan lupa ketika mengupload nanti, itu dikasih kode dokumennya. Nah, 5A perencanaan penyuluhan dan sebagainya. Walaupun nanti sudah ada tempat-tempatnya masing-masing sih, tapi jangan lupa dikasih kode juga. Baik, lanjut ke Master Rafika. Monggo Master. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya bergabung di SPAK. Jadi saya ingin bertanya terkait dengan dokumen video. Kami itu selalu melakukan penyuluhan dalam bentuk permainan. Board game, jadi ada permainan put-put LK, terus Majo dengan Semai. Nah, yang menjadi pertanyaan, kan di sini untuk pembukaan itu kita harus menyampaikan seperti yang kita mengucapkan salam, memperkenalkan diri, menyampaikan tujuan penyuluhan itu memang begitu awalnya kalau setiap kita ingin melakukan permainan gitu. Nah, apakah kalau kita menggunakan alat permainan itu wajib juga menggunakan materi-materi seperti PowerPoint atau kita cuma mempergunakan alat itu saja? Baik. Seperti itu. Terima kasih Mas Rafika. Nanti Master Hadi boleh menambahkan, Kang Sandri juga boleh. Jadi gini Master, sesuai dengan ketentuan di SKKNI, seorang penyuluh anti korupsi kan wajib menguasai 15 materi anti korupsi dasar. Kalau memang ke-15 yang mampu dijawab atau mampu dijelaskan lewat board games, monggo. Tapi kalau ternyata ada beberapa part, karena biasanya kalau board games, sepanjang pengetahuan kami ya Master ya, itu rata-rata biasanya berkutat di aspek integritas, nilai-nilai anti korupsi, kemudian jenis-jenis tipikor dan sebagainya. So, kalau board game, kebetulan board game SPAK juga sangat familiar, banyak sekali aspeknya di sana menjelaskan misalkan jenis korupsi dan sebagainya. Lalu gimana yang biaya sosial korupsi, dampak korupsi dan sebagainya mana? Adakah di board game? Kalau nggak ada, dimasukkan aja di PPT, Mister. Nah, di pertanyaan Majo itu ada salah satu, jadi kan ini permainan. Jadi ada pertanyaan itu di dalam situ
ada yang menyatakan bahwa ada istri anggota dewan menggunakan mobil dinas ke pasar. Apakah itu masuk tindakan apa? Itu ada di pertanyaan-pertanyaan permainan tersebut. Baik. Nah, gini aja Mas Rafika, kan biasanya itu ada buku kunci jawabannya juga ya. Nah, nanti bisa dilingkari aja, misalkan bukan dilingkari, dikasih tanda untuk ini masuknya ke materi nomor berapa. Nah, dan sebagainya. Meskipun idealnya memang paling gampang master supaya nanti nggak ribet di asesornya, lebih baik Master Rafika tetap bikin PPT-nya yang 15 dasar. Meskipun di Majo sudah tergambar. Nah, atau di kolonial integritas, di put-put LK dan sebagainya udah tergambar sebenarnya Master ya. Cuman untuk lebih baik, untuk lebih mudah juga Master, nanti silakan bikin PPT-nya dulu. Kenapa? Karena gini Master, ketika Mas sudah jadi penyuluh anti korupsi, sangat mungkin kelompok sasarannya ketika nanti misalkan ada kolaborasi dengan master lain dan sebagainya, kelompok sasarannya nggak menggunakan board game, tapi menggunakan bahan paparan. At least kita sebagai penyuluh anti korupsi harus sudah siap sedia ditugaskan dimanapun, baik itu kolaborasi atau bahkan ditugaskan KPK, ditugaskan kantor dan sebagainya, yang mana kadang-kadang nggak menggunakan board game. Makanya kita punya namanya PPT, kalau bahasa saya, PPT bank materinya. Tinggal disesuaikan siapa kelompok sasarannya. Kalau anak SMA ya berarti materi nomor 1, 2, 5, 4 yang disampaikan. Materi undang-undang tipikor kayaknya belum terlalu perlu kalau anak SMA atau SMP misalkan. Jadi kayak begitu Mas, saran saya untuk mempermudah tetap dibuat PPT-nya atau apapun itu yang pasti ada 15 materi anti korupsi dasarnya. Meskipun Master sudah sehari-hari menggunakan yang board game tadi. Tapi penggunaan board game tadi akan jadi nilai plus untuk aksesornya. Nanti dijelaskan juga Master biasa penyuluhannya menggunakan board game. Begitu Master, Mas Hadi, Kang Sandri, mungkin ada yang mau tambahkan, monggo Kang Sandri. Ya, baik, terima kasih Mas Apan. Baik, para asesi, jadi izin menambahkan, yang nanti akan diuji itu adalah integritas, pemahaman materi, sama keterampilan dasar menyuluh. Nah, jadi nanti dari mana kita akan melakukan pengujian itu berdasarkan pengalaman Bapak dan Ibu. Jadi kalau integritas sudah clear ya. Nah, kalau pemahaman materi, kalau selama ini disampaikan 15 topik itu disampaikan, apapun bentuknya itu bagus gitu. Tapi kalau selama ini misalnya saya dari 15 topik hanya 2, tidak apa-apa gitu. 2 berdasarkan yang selama ini disampaikan, 13 lagi pastikan kita paham walaupun belum pernah menyampaikan. Maka kata Mas Harapan tadi benar tuh, topik ini adalah kita menyiapkan bukti ke asesor bahwa kita paham gitu. Mana buktinya paham? Nih, inilah materi-materi yang saya pahami, yang saya tuangkan dalam bentuk PPT misalnya. Kita akan dicek nih, betulkah yang kita tuliskan kita paham gitu. Satu itu. Yang kedua, keterampilan dasar menyuluh dari mulai perencanaan sampai evaluasi. Titik utamanya adalah bagaimana pengalaman kita saat menyuluh. Nah, saat menyuluh, kemungkinan besar biasanya kita langsung menyuluh nih. Nah, bentuknya bisa video, apapun bentuknya itu jadi bukti kita melakukan penyuluhan. Dari mulai pembukaan sampai penutupan. Biasanya materinya macam-macam nih. Jarang biasanya satu menyuluh itu 15 topik, paling hanya ada 2 atau 3. Nggak apa-apa, karena 5C itu yang diuji adalah bagaimana cara kita menyuluh gitu. Ketika menyuluh lewat board game, pasti ada penutupan, ada pembukaan. Kontennya melakukan lewat permainan. Tapi kan biasanya setelah kita melakukan permainan ada yang istilahnya itu kesimpulan, ada diskusi. Nah, diskusi itulah kita biasa menyampaikan apa sebetulnya yang disampaikan lewat board game tadi. Nah, untuk dokumen 5A, 5B ini yang biasanya itu jarang dilakukan. Nah, karena jalur pengalaman, coba cek lagi saat kita akan melakukan kegiatan pasti melakukan perencanaan, melakukan pengorganisasian. Jadi jika jawabannya B atau C, kalau jawabannya B, buatlah dokumen perencanaan backdate berdasarkan pengalaman menyuluh. Jadi kata kuncinya pada saat saya dulu menyuluh menggunakan board game, saya waktu
itu saya melakukan perencanaan tapi belum ada dokumen, maka buatlah perencanaan. Seolah-olah waktu itu apa sih perencanaannya, mulai dari siapa kelompok sasarannya, apa tujuannya, itu disampaikan. Kemudian pengorganisasian, itu kan lebih kepada cek tempat. Menggunakan acuan yang disampaikan Mas Harapan tadi, kita buat nih backdate. Kata kuncinya, pada saat saya dulu melakukan penyuluhan, ini loh yang saya lakukan dalam pengorganisasian, tepatnya di mana, apa bahan-bahan yang disiapkan, seperti itu. Juga yang dokumen 5D, evaluasi. Nah, berdasarkan pengalaman saya menyuluh, ini yang saya lakukan evaluasi. Jadi yang dulu dilakukan, kalau jawabannya kan dilakukan tapi belum ada dokumen, itu kita buat dokumen backdate sampai pelaporan. Nah, kalau jawabannya C itu kan saya belum pernah melakukan. Jadi ketika tadi menggunakan board game Spark, Majo, saya tidak melakukan perencanaan, saya tidak melakukan pengorganisasian, saya tidak melakukan evaluasi, saya tidak melakukan laporan. Nah, tapi kan menyatakan jika diminta saya mampu. Nah, sekarang bikin dokumen berdasarkan rencana penyuluhan yang akan saya lakukan pasca sertifikasi, ini perencanaannya, ini pengorganisasiannya, ini evaluasinya, ini rencana laporannya. Jadi seperti itu patokannya gitu. Jadi kata kuncinya kalau 5A sampai 5E jawabannya B, tinggal bikin backdate. Kalau jawabannya C, bikin perencanaan atau sesuai dengan rencana kegiatan penyuluhan yang disampaikan di APL 01. Nah, kurang lebih itu yang nanti akan dicek oleh asesor begitu. Mudah-mudahan semakin ini ya, melengkapi yang disampaikan Mas Harapan dan juga menambah semangat. Itu untuk memudahkan begitu. Terima kasih. Terima kasih Mas Sahlan. Jadi bagi para master yang hari ini misalkan belum ada dokumen 5A, 5B, 5C, jangan khawatir, nggak apa-apa, dibikin aja. Kalau katakan Sahlan tadi, sesuaikan dengan kriteria memadainya dan backdate aja. Backdate itu apa? Maksudnya backdate itu kita melihat ke pengalaman yang lama ketika kita melakukan penyuluhan, apa aja yang direncanakan. Nah, nggak apa-apa, kayak begitu Master. Yang pasti kan yang mau dilihat adalah kompetensinya Bapak Ibu sekalian oleh para asesor nanti. Baik, tadi langsung banyak ini pertanyaan-pertanyaannya. Kita buka dulu tadi untuk Master Mais tadi, kalau nggak salah di atas. Mas Mais. Halo Kak, izin tanya Kak. Silakan. Monggo Master. Monggo Master Mais silakan. Oh iya, Mas Rafika sudah clear ya? Dah, terima kasih Mas Rafika. Presennya bisa diturunkan. Nah, sekarang Master Mais tadi mau bertanya. Nggak ada orangnya? Baik, kalau begitu kita ke Master Rima. Monggo Master Rima. Yang ketiga. Master Mais, suaranya tidak terdengar tadi, jadi dari tadi udah nomor 3 aja, pertanyaan satunya belum terdengar di kita. Oh iya, mohon izin Kak, saya ulangi. Ya. Yang pertama, kaitan mengenai jenjang pendidikan itu Kak. Berarti kan saya mau ngambil dari dasar dulu nih, atau harus seperti apa, atau yang langsung ke muda, atau seperti apa, itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, pertanyaannya mengenai materi, dokumen-dokumen yang harus kita siapkan. Apakah mengacu pada KKN ini atau sudah ada formatnya sendiri? Nah, kemudian yang ketiga, tadi tuh menyambung pertanyaan dari master yang sebelumnya. Misalkan kita masih materi nih, misalkan saya buat Zoom meeting untuk mahasiswa saya atau siswa-siswa saya, lalu tentang penyuluhan anti korupsi, lalu saya upload di YouTube gitu. Nah, itu seperti apa itu Kak? Baik. Terima kasih Master. Ya. Terima kasih Master Mais. Yang pertama terkait skema yang dipilih. Nah, ini para master sekalian tergantung skema yang dipilih dari awal ketika pendaftaran APL 01. Itu udah nggak bisa dirubah lagi, Master. Master Mais kemarin milihnya skema yang mana, Master? Mohon izin yang dasar. Oh, yang dasar. Baik. Berarti nanti disesuaikan saja dokumennya dengan dokumen-dokumen dasar. Tapi kalau pertanyaannya boleh nggak kalau jalur pengalaman langsung loncat ke muda? Bahkan ke utama aja boleh, Master. Asal dokumen-dokumennya lengkap. Tapi berhubung Master Mais sudah mengajukan dokumennya untuk dasar, maka untuk asesmen kali ini dipersilahkan untuk asesmen untuk skema dasar dulu. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan tadi kalau YouTube boleh nggak
boleh aja Master nanti link YouTube-nya silahkan di-copy, kemudian juga ditaruh di Word atau di PDF atau apapun, nanti yang PDF-nya yang silahkan dikirim ke aksesku interaksinya. Nah, jadi kalau videonya langsung di-upload di sana nggak muat, karena maksimal 5 MB untuk di lsp.kpk.go.id atau akseskunya. Jadi silakan nanti linknya aja yang dikopikan untuk memenuhi dokumen 5C. Tapi mohon dipastikan juga dokumen-dokumennya sudah memenuhi yang kriteria memadai tadi. Kemudian tadi dokumen materi-materinya ada template khusus nggak? Nggak ada Master kalau template khusus. Master boleh menggunakan apapun, yang pasti di dalamnya itu ada 15 konten materi anti korupsi dasar. Dan yang pasti tentunya sudah sesuai dengan teori-teori yang ada ya Master ya. Jangan sampai kita ngarang-ngarang sendiri juga. Pengertian gratifikasi seenaknya kita aja nggak boleh Master. Itu kan ada di e-learning juga. Jadi nanti silahkan Master bisa nge-refer ke e-learning atau ke literasi yang lainnya juga sangat boleh. Karena ngomongin gratifikasi misalkan banyak banget literasi yang bisa kita jadikan bahan referensi. Tapi ingat jangan lupa juga nanti cantumkan dari mana sumber referensinya. Jangan sampai plagiat. Boleh nggak misalkan Master ada PPT orang lain, kita modifikasi, boleh nggak? Selama di sana tetap dicantumkan sumber, monggo, dan mampu dipertanggungjawabkan yang pasti. Contoh mampu dipertanggungjawabkan kayak gini, misalkan ada materi berkaitan dengan beda suap sama gratifikasi, kita nggak cuman hanya menempelkan materi tersebut dalam PPT kita, tapi harus mampu menjelaskan, harus mampu juga memahami, juga menyampaikan yang pasti, dan nggak sesat pokoknya intinya. Kayak gitu. Jadi nggak cuma formalitas PPT, tapi benar-benar dikuasai oleh para master sekalian. Baik. Terima kasih Master Mais, semoga jawabannya memuaskan. Hati-hati di jalan juga nih, kayaknya lagi di mobil. Master Rima, monggo Master Rima. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rima. Sebenarnya saya juga bersama teman-teman saya yang lain, Pak, karena kami dari jalur mata kuliah untuk sertifikasi jenjang pertama angkatan ketiga ini. Jadi dari teman-teman PKN STAN yang lain. Nah, yang ingin saya tanyakan itu adalah kemarin kan sebetulnya sudah diminta ya dokumen perencanaan hingga dokumen laporan gitu. Nah, serta sebetulnya materinya itu juga sebenarnya kemarin udah diminta kan ya Master. Nah, tapi barangkali masih ada master-master yang menjawab ibaratnya belum punya materi atau jawaban lain gitu. Nah, mungkin makanya ya di APL 2 ini diminta lagi gitu terkait dokumen yang tadi plus materinya. Nah, tapi bagi master yang kemarin itu sudah melengkapi dokumen ya mulai dari perencanaan hingga laporan plus sudah mengumpulkan ke-15 materi itu gitu. Baik. Nah, berarti sekarang tuh ketika mengumpulkan di APL 2 apakah waktunya untuk melengkapi atau bagaimana ya Master itu? Baik. Yang pertama dulu silakan Master. Oh, masih ada lagi ya, masih ada. Okay. Masih ada, monggo terusin. Ada berapa terus, ini? Ya, terus nah, berkaitan sama dokumen yang tadi juga gitu. Nah, itu kan diminta dokumen berdasarkan apa yang pernah kita lakukan dulu gitu ya, penyuluhan. Nah, disampaikanlah dalam bentuk perencanaan hingga laporan. Nah, yang ingin saya tanyakan itu apabila ketika kemarin di APL 1 kita tuh mengisi pernah melakukan beberapa kali penyuluhan. Nah, mungkin ini berkaitan sama ada ya jawaban di kolom chat kalau nggak salah saya tadi udah lihat. Berarti ketika kita tuh sudah pernah melakukan beberapa kali penyuluhan, dokumen yang kita buat dari perencanaan hingga laporan itu, berarti maksudnya penyuluhan satu dari apakah cukup contoh satu aja gitu? Apalagi kalau kita melakukan penyuluhannya itu dalam berbagai bentuk gitu, coba di sosial media, coba secara langsung dan lain. Apakah itu butuh semuanya gitu? Perlu dokumen perencanaan hingga laporannya. Terus pertanyaan yang ketiga, tadi kan terkait pertanyaan semuanya tuh master-master sebelumnya tuh terkait ini ya kelengkapan dokumen gitu dan materi. Nah, yang ingin saya tanyakan tuh apakah nanti rencana ke depan khususnya kami ya dari jalur mata kuliah, apakah rencana ke depan sebagai penyuluh itu juga akan ditanyakan gitu lebih detail oleh asesornya? Karena seingat saya kemarin di APL 1 itu nggak diminta dokumen apapun gitu, kayak perencanaan nggak diminta dokumen apapun, justru yang diminta di sini adalah
pengalaman kita gitu, dokumen perencanaan hingga laporan. Jadi apakah akan ditanyakan lebih detail gitu oleh asesornya? Terima kasih Mas Terima Afan. kasih Mas Rima. Ini khas mahasiswa, kayaknya menohok, susah lagi jawabnya ini. Terima kasih Mas Rima. Yang pertama berkaitan dengan yang kita lakukan di Apel 02 apa? Jadi para mahasiswa sekalian, kalau kemarin sudah mengupload dokumen, kemudian setelah ikut BIMTEK ini ternyata terinspirasi untuk menyempurnakan dokumennya, silahkan diupload ulang. Nanti Mas Hadi bisa bantu menjawab terkait bagaimana mengupload ulangnya, apakah harus dihapus dan sebagainya, itu Mas Hadi. Yang pasti di BIMTEK ini, Mas Rima, kita dari LSP menyampaikan kriteria memadainya. Nah, para mahasiswa silakan cek lagi dokumen-dokumennya apakah sudah memenuhi kriteria memadai tersebut. Kalau belum, silakan sempurnakan, perbaiki atau lengkapi, lalu diupload ulang. Kemudian yang kedua terkait, tadi catatan saya hilang. Kedua itu terkait apa ya, Mas Rima ya? Baik, kalau kita udah beberapa kali melakukan. Oh, udah beberapa kali. Oke. Baik, kalau udah beberapa kali, apakah semuanya dilaporkan? Pilih yang terbaik saja, Mas Rima. Nah, cari yang paling baik, dokumen perencanaannya, dokumen evaluasi, kemudian dokumennya pilih yang terbaik aja. Tapi nanti ketika ditanya asesor sudah berapa kali menyuluh, dijelaskan aja bahwa misalkan udah 10 kali menyuluh dan ada 10 kali perencanaan. Nah, itu disampaikan aja ke asesornya. Tapi kalau untuk diupload, pilih yang terbaik saja. Dan yang terakhir, kalau untuk terkait perencanaan, apakah akan ditanyakan? Pasti Mas Rima, nanti asesor ketika awal sekali bahkan akan menanyakan, pertama motivasi kita menjadi penyuluh apa. Yang kedua, rencana tindak lanjut ke depannya mau ngapain. Kenapa? Karena sekali lagi sertifikasi di LSP KPK bukan sekedar formalitas. Tapi benar-benar kita di sini harapannya adalah masyarakat bisa bergabung di gerakan besar pemberantasan korupsi dan bareng-bareng berjamaah melawan korupsi melalui penyuluhan. Jadi tidak hanya cukup sampai ke dapat sertifikat ditempel di dinding, enggak. Kalau di LSP KPK enggak gitu. Justru yang paling kita minta adalah pasca ini mau ngapain, habis sertifikasi mau ngapain. Justru itu yang paling akan ditanyakan oleh asesor bahkan di awal-awal selain motivasi. Begitu Mas Rima, Mas Hadi, Kang Sandri boleh menambahkan Mas Hadi terutama terkait teknis upload dokumen nih Mas Hadi. Menambahkan Mas Afan. Oh, iya. Monggo Kang Sandri, mangga Kang. Jadi intinya di APL 2 itu merupakan asesmen mandiri. Jadi kalau bahasa awamnya adalah saya merasa kompeten di pemahaman materi, di perencanaan, melakukan penyuluhan sampai evaluasi. Mana buktinya? Ini buktinya gitu. Nah, bukti itu yang nanti akan ada pembuktian terbalik oleh asesor. Coba sampaikan kepada kami bahwa dengan bukti 5A ini Anda kompeten dalam melakukan perencanaan gitu. Jadi nanti siap-siap dokumen apapun yang di-upload kita pertanggungjawaban gitu. Nah, sehingga kami memberikan clue. Kalau ingin lancar sertifikasinya, sesuaikan yang kita memadai. Misalnya tadi yang dari SPAK ya gitu. Selama ini menutup dan membuka, gitu. Disampaikan saja gitu. Di saat itu kita menyampaikan dengan saya pengalaman dulu, dengan video itu ada. Gitu. Jadi kata kuncinya itu, kita buktikan dengan apa yang kita upload gitu. Jadi kami di sini istilahnya memberikan petunjuk, silahkan bukti apapun, namanya mau namanya RPS, namanya lesson plan, mau namanya apapun silahkan. Yang penting bisa membuktikan bahwa kita kompeten sesuai dengan SKKNI. Gitu. Itu kata kuncinya sih. Betul. Tidak penting nama judul dokumennya apa, yang pasti kriteria memadainya terpenuhi. Itu yang paling penting. Terima kasih. Kang Sandri, ada lagi yang Sandri mau tambahkan? Cukup kan? Cukup Mas, cukup. Siap, terima kasih Kang Sandri. Mas Hadi tadi mau menyampaikan terkait teknis? Di grup aja nanti Mas Oh, Afan. di grup. Baik. Kak Rima nanti kalau ada yang berkaitan dengan teknis nanti akan kita sampaikan di grup. Ini ada Mas Rianuar. Present, monggo Mas. Ya, selamat sore Pak. Assalamualaikum Selamat sore. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yanuar, ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya Pak. Jadi yang sebelumnya saya upload di dokumen pendukung sebelumnya itu kan hanya foto sama keterangan saja ya. Jadi untuk kedepannya yang di upload 02 ini kita harus
Mohon maaf, Master Yanuar putus-putus suaranya, boleh diulangi? Materi dari perencanaan sampai ya, jadi gini, untuk yang kemarin saya upload sebelumnya yang di APL 01 itu kan baru berupa dokumentasi dan Baik, suaranya tidak ada Mas Yanuar, tapi kalau boleh saya simpulkan pertanyaannya, kalau kemarin-kemarin dokumen yang diupload belum dalam bentuk dokumen yang sesuai dengan kriteria memadai ya, Mas Yanuar? Masih foto dan sebagainya? Mohon maaf, ini Mas Yanuar suaranya nggak ada, di saya aja atau di para master yang lain juga ya? Ya, putus-putus. Nggak kedengeran. Halo. Ya. Mas Yanuar, sepertinya ada kendala audio di Master Yanuar, sehingga di kami nggak tertangkap dengan clear pertanyaannya. Boleh di kolom chat, Master? Halo, Mas Yanuar. Baik, Master Yanuar. Ya, sudah jelas Pak suaranya Pak. Baik, sekarang sudah jelas, semoga nggak putus-putus lagi. Ya, mohon maaf karena posisinya di daerah jadi sinyalnya agak kurang bagus nih Pak. Nggak apa-apa, Master. Ya, jadi gini Pak, untuk yang dokumen sebelumnya yang kita upload sebelumnya yang di APL 01 itu kan baru hanya dokumentasi ya, dokumentasi kegiatan sebelum-sebelumnya. Dan itu pun materinya yang kita sampaikan belum menyeluruh terkait masalah kegiatan anti korupsi. Baik. Karena itu hanya baru dasar-dasarnya aja yang sebelumnya saya sampaikan. Karena itu pun sebetulnya saya menyampaikan materi terkait masalah employee induction. Di situ ada beberapa poin yang saya sampaikan terkait integritas, masalah gratifikasi, dan segala macamnya. Yang saya mau tanyakan sekarang adalah, kan kita harus membuat dokumentasi dan dari poin 5A sampai 5E tadi ya. Berarti sebelum tanggal 30 November ini kita harus membuat satu kegiatan lagi untuk dari poin 5A sampai 5E itu untuk melengkapi dokumen yang disyaratkan untuk asesor itu ya. Tidak perlu Master, tidak perlu bikin kegiatan lagi. Jadi kalau saya tangkap, Master Yanuar udah melakukan kegiatan kan? Kegiatannya apa? Satu contoh, satu kegiatannya misalnya. Kalau kegiatan memang setiap minggu Pak, saya membawa security dan safety induction. Dan itu ada materi juga yang kita sampaikan terkait masalah integritas. Jadi sudah melakukan kegiatan penyuluhan kan? Nah, sudah. Kegiatan penyuluhan. Nah, pertanyaannya, pada saat melakukan penyuluhan materinya ada 15 topik enggak? Atau hanya berapa topik? Misalnya 3 ya mungkin ya, 3 topik dari 15 topik yang kita harapkan. Nah, karena taruhlah 3, berarti ada 12 topik lagi yang belum disampaikan. Nah, 12 topik tadi, bikinlah materi penyuluhannya. Oke. Satu itu. Kedua, pada saat melakukan penyuluhan, waktu itu melakukan perencanaan enggak? Ada perencanaannya. Karena tapi kita memang ada satu minggu itu ada 2 sesi. Tapi ada dokumennya enggak? Dokumen ada dokumentasinya. Nah, itu aja masukin. Jadi nggak perlu bikin lagi. Jadi berdasarkan pengalaman waktu itu, bikinlah dokumen perencanaannya gitu. Seolah-olah waktu itu saya melakukan kegiatan ini saya rencanakan gitu. Nah, siapa kalau mau sarannya, apa tujuannya, berapa lama, bagaimana metode evaluasinya, itu yang dibuatkan gitu. Termasuk juga pengorganisasian. Juga pas evaluasi misalnya waktu itu apa yang dilakukan, ada evaluasinya nggak gitu waktu itu. Kalau nggak ada, nah bikinlah kira-kira kalau kegiatan itu akan dilakukan lagi, seperti apa bentuk evaluasinya, bikin perangkat evaluasinya gitu. Soal-soal pertanyaannya, kuis gitu. Kalau laporan, bikin laporan nggak? Oh, belum, ya udah bikin laporan. Berdasarkan kegiatan dilakukan ke waktu itu, saya bikin laporan sesuai dengan standar gitu. Jadi artinya dari kegiatan yang Bapak lakukan bisa menunjukkan bahwa saya kompeten gitu. Begitu Pak Yanuar, clear ya? Oke, ya terima kasih banyak penjelasannya Pak. Baik, semoga sudah clear ya Mas ya. Baik,
supaya kita bisa move nih, karena tinggal 3 menit lagi ke penjelasan teknis terkait sertifikasinya nanti. Sebentar, saya mau izin dulu, stop share. Ini paparan saya sudah kembali ya, Master ya. Nah, pada intinya Master, kalau misalkan ada dokumen yang dirasa belum pas, silahkan diperbaiki dan diupload ulang. Nah, kita masuk ke sesi terakhir. Sebentar. Nah, ini panduan teknis, berkaitan dengan kegiatan kita pelaksanaan sertifikasinya. Yang pertama, pastikan Master, kalau untuk terkait aspek K3, tentu keamanan dan kenyamanan, safety-nya Master ketika melaksanakan asesmen nanti. Listrik, terutama jaringan nih Master, yang paling sering jadi kendala. Jika Master menggunakan Wi-Fi atau jaringan internet handphone, mohon dipastikan ada backup-nya. Misalkan kalau menggunakan internet Wi-Fi, itu ada backup-nya, tethering HP, dan sebagainya. Karena ditakutkan nanti ada bermasalah di satu jaringan, kalau nggak ada backup-nya, biasanya asesmennya jadinya sangat terganggu. Bahkan sangat mungkin batal asesmennya, sangat sekali, Master. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan ruangan, mohon dipastikan nanti ruangan asesmen Master itu steril dari orang yang lalu lalang, karena akan mengganggu sekali proses asesmennya. Kemudian nanti Master akan menggunakan 2 kamera. Kamera handphone, kamera laptop kayak gini di depan, dan kalau laptop kan akan digunakan juga untuk buka aplikasi aksesku dan sebagainya. Dan satu lagi nanti harus ada kamera di belakang satu, Master, yang dimana bisa mengcapture. Nah, mohon maaf, ini ada nggak ya di sini? Nah, ini depan pakai laptop, kalau ini kamera belakang bebas, mau pakai HP, pakai komputer dari belakang, yang penting kelihatan ruangan sekitar Master. Nah, ini kalau dari LSP sih kita pengennya 1 kamera aja, tapi ini ketentuan dari BNSP, untuk asesmen jarak jauh wajib 2 kamera. Jadi mohon dipastikan Master dari sekarang. Kemudian berkaitan dengan kegiatannya, kita akan mulai pembukaan Zoom di 7.45. Zoom sudah akan dibuka di hari Selasa. Biasanya kalau Master kan tanggal 30 ya, sampai tanggal 2 Desember, berarti tanggal 30-nya Master semua harus ikut pembukaan. Meskipun nanti jadwal asesmennya baru di tanggal 2 Desember. Nah, tapi semuanya ikut pembukaan, kemudian kalau sudah selesai pembukaan, bagi Master yang tidak terjadwal di tanggal 30 November, silahkan leave meeting. Baru kembali lagi nanti berarti 15 menit sebelum jadwal yang ditentukan. Berarti misalkan Master 5 tanggal 2 Desember jam 1, ya jam 1 kurang 15 atau jam 1 kurang 30, sudah standby di Zoom. Nah, setelah pembukaan boleh langsung leave. Nah, kemudian ini background-nya Master, yang akan digunakan selama proses pembukaan. Nanti silahkan di-download. Kak Indah boleh nanti linknya dikirim di grup chat dan juga di grup asesi nanti. Nanti virtual background ini hanya akan digunakan pada saat pembukaan dan juga pada saat foto bersama asesor ketika sudah kompeten nanti. Tapi ketika dilaksanakan asesmen, Master tidak perlu menggunakan virtual background. Nah, ini kalau ini asesi nanti akan, mohon maaf, asesor akan menggunakan rompi hitam. Kalau untuk asesi silahkan bajunya bebas, yang penting rapih Master dan proper. Nah, kemudian ini juga sudah disampaikan ya terkait para Master harus ikut pembukaan di main room. Nanti untuk asesmennya akan di BOC. Semua asesi wajib 2 device atau perangkat kamera sudah disampaikan juga. Ini contohnya. Kemudian nanti setelah selesai dan Master direkomendasikan kompeten, biasanya Master akan diminta untuk kembali ke main room. Nanti akan ketemu pengawal LSP untuk foto bersama dengan asesornya, kemudian juga akan menyampaikan kesan, pesan, sama ajakan. Jangan lupa kita punya yel-yel, Master. Yel-yelnya adalah, Master apa kabar? Nanti Master biasanya host akan menyampaikan, bilang, Master apa kabar? Master akan jawab, Master siap beraksi. Jujur, ini kebalik ya, jujur, kompeten, berdaya. Nah, mohon diingat-ingat, nanti akan kita sering ulang-ulang, dan nanti akan jadi tagline kita. Jadi, boleh nih dicoba nih sekali lagi nih. Master Suci, boleh dicoba nih. Nah, ada Master Suci juga, jadi
Master apa kabar? Master siap beraksi. Jujur, Jujur, kompeten, berdaya. Jangan lupa itu Master ya. Itu kalimat saktinya para penyuluh anti korupsi. Baik. Ini saja Master mungkin yang kami sampaikan karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 5 sebagaimana komitmen kita tadi untuk mulai tepat waktu, selesai pun tepat waktu. Baik. Terima kasih pada Master sekalian. Ada yang ingin ditambahkan mungkin dari Master Hadi, Kang Sandri, Teh Indah, ada? Untuk materi ini sudah disampaikan di dalam grup asesi, namun jika memang belum ada nanti akan disampaikan kemudian. Nah, nanti asesmen mandiri ini akan dibuka setelah selesai BIMTEK kali ini. Jadi mungkin ada yang bertanya, menu asesmen mandiri belum terbuka. Memang belum terbuka karena menunggu BIMTEK ini. Jadi biar satu pemahaman yang sama, sehingga setelah mendapat pemahaman yang sama, Master bisa mengisi asesmen mandirinya setelah BIMTEK ini. Baik. Terima kasih Master Hadi, Kang Sandri, Teh Indah, ada yang mau tambahkan? Aku cukup, Mas. Terima kasih, Kang Sandri. Selamat menyiapkan dokumen ya. Yang pasti asesmen harus santai, Master. Jangan dibawa stres. Yang pasti karena Master jalur pengalaman, insya Allah pasti lancar-lancar aja saat asesmennya. Amin. Amin, lancar nih. Terima kasih para Master sekalian. Sampai jumpa pada pembukaan nanti dan juga pada asesmen, tentunya pada asesmen, dan tentu harapan dari kami semoga para master semua direkomendasikan kompeten oleh para asesornya. Amin. Terima kasih, selamat sore dan salam kompeten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para master sekalian. Terima kasih, bisa izin live ya, Pak. Siap, Pak Budianto. Terima kasih. Lancar-lancar di Kaltara. Ya, salam dari Kaltara. Siap. Salam Untuk Kaltara, siap. Nanti Kaltara akan offline langsung nih. Khusus siap, Pak Afan. Ya. Terima kasih, Mbak Loren. Izin live ya. Monggo, Pak. Monggo. Terima kasih, Pak Widi dari KPK, juga tadi Mas Denny dari KPK juga. Bang Suci, makasih banyak. Mas Hadi, Kang Sandri, izin stay dulu ya. Ada Kang Salan nggak di sini ya? Aku harus mandi dulu ya, bentar. Sudah boleh di end meeting? Bentar dulu, udah.